Aku udah bikin video Minecraft selama lebih dari 5 tahun. Dan semua ini terjadi berkat kalian yang masih nonton sampai sekarang. Iya, bener kalian. Banyak banget dari kalian yang request video 100 hari. Jadi untuk beberapa video ke depan, kita bakal coba beberapa series dengan tantangan berbeda. Dan untuk yang pertama, kita mulai dari Chunlock. Gampangnya, hampir semua chunk di dunia ini terkunci. Dan untuk ngebukanya, kita harus beli pakai resource yang kita punya. Bisa pakai dirt, daging, apapun yang kita dapat. Dan di video ini, kita akan mencoba menghidupkan kembali desa yang udah mati. Di dunia yang hampir semuanya terkunci. So, selamat datang. Ini dia. Sekarang kita lagi terkunci di area chunk. Makanya rada gelap guys. Dan satu-satunya cara keluar adalah dengan ngebeli chunk baru. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah ambil dirt. Buka chunk pertama, chunk kedua, ketiga, ketujuh. Hoi, halo Pak. Kenapa? Kenapa kejebak, Pak? Izin saya ambil sepatu Bapak dulu ya. 8, 9, dan... Masih ada tuh lagi? Halo, Pak. Halo, Bapak makan nggak? Nih, aku kasih. Mungkin kalian nanya, kok bisa ada zombie? Jawabannya karena posisi kita sekarang ada di desa terbengkalai. Jadi desa ini sebenarnya adalah varian langka dari desa normal di Minecraft. Di sini guys, hampir semua penduduk desa udah berubah jadi zombie. Rumah-rumahnya rusak, penuh jaring laba-laba, dan hampir nggak ada kehidupan sama sekali. Dulu tempat ini pernah hidup, tapi akhirnya jatuh karena serangan zombie. Dan tujuan kita ke depannya adalah menghidupkan kembali desa ini. Jadi mari kita mulai dari ngebuka chunk-chunk di desa. 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ada honey battle. Di mana dapat honey battle dong? Susah banget ini. Di awal-awal harga untuk ngebuka chunk ini masih terbilang gampang. Kayak dirt, bunga, ikan, bahkan honey battle. Jadi di sini aku mulai manfaatin semua sumber daya yang ada. Contohnya kayak clay ini. Langsung aku pakai buat ngebuka chunk lagi. Tujuanku di awal-awal bukan cuma asal buka guys, tapi petain desa ini dulu. Aku cari area penting, terutama yang ada highbell-nya, karena itu bisa jadi sumber makanan utama kita. Pokoknya untuk sekarang, makanan harus aman dulu. Setelah itu baru kita mikirin resource. Contohnya kayak sand ini, aku kumpulin buat jadi kaca. Karena nantinya bakal kepake untuk bikin battle. Ingat, sebelumnya ada chunk yang butuh honey battle untuk dibuka. Jadi cepat atau lambat, kita harus cari yang namanya lebah. Jadi aku butuh campfire. Nah, di sini guys letak tantangannya. Karena kita harus mikir langkah ke depan. Karena semua resource di sini benar-benar terbatas. Dan kalau salah buka chunk, kita bisa kejebak di area yang sama terus. Daging baru. Apa ini? Raw chicken. Raw chicken. Lah, bukan raw chicken. Ngapain lu? Awas, gue pengen buka ini baru. Ganggu aja nih, ijo-ijo. Udah. Suami lu udah gua hilangkan dari bumi. Nah, kau juga kan? Bobo dulu dah. Mari kita masak raw chickennya. Chicken gak sih guys? Salah. Yang bener raw chicken. Oh iya guys, raw chicken. Ya ampun guys, tiap kali aku ngomong bahasa Inggris, pasti ada aja yang kepleset. Padahal aku udah pelan-pelan belajar bahasa Inggris, tapi masih aja salah. Kalian tahu Duolingo nggak guys? Duolingo? Iya, aplikasi belajar bahasa yang populer banget itu loh guys. Kalian tahu logonya yang burung hantu hijau itu nggak? Nah, benar. Aku lumayan sering pakai itu buat belajar. Yang kayak gini guys. Di sini kita bisa belajar bahasa Inggris sambil ngebuka level-level baru setiap hari. Jadi ada kayak progresnya gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai ini, kalian tuh kayak main game sambil belajar guys. Nggak cuma bahasa Inggris aja. Duolingo juga nyediain lebih dari 40 bahasa, kayak Jepang, Jerman, Cina, dan lain-lain. Dan bukan cuma itu aja guys, ada yang menarik. Pasti kalian gak percaya, di aplikasi ini juga bisa belajar matematika, musik, dan catur. Hah? Catur? Masa? Iya, catur guys. Kalian bisa belajar main catur guys. Gak percaya? Sini aku tunjukin ke kalian. Kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya kayak gini. Nah, sini guys, ikutin aku guys. Nih, catur. Bayangin kalian bisa main catur di sini guys. Kita pilih dulu. Nah, ini kita kayak gini, terus langsung ke sini. Nah, tuh diajarin kayak gitu guys. Terus 3 langkah. Oke, ini pertama kita makan dulu. Terus ke sini, terus ke sini. Nah, sesimpel itu. Nilai sempurna. Let's go.
Gimana, seru kan guys? Nah, kalau misalnya kalian pengen belajar juga kayak aku, kalian bisa cobain Duolingo ini. Karena ini bisa jadi salah satu yang gampang buat dicoba. Makanya, buruan download Duolingo kayak aku. Linknya aku taruh di deskripsi, oke? Tinggal klik aja, gratis guys. Di hari ketiga mulai kerasa, beberapa cang jadi lebih sulit untuk dibuka. Ada yang butuh tulang, bunga tertentu, dan item yang nggak selalu ada guys. Untungnya masih ada alternatif, kayak ikan yang bisa aku pakai buat ngebuka akses ke area baru. Ada lagi. Lah, Pak. Ada 2 ternyata, guys. Oke, dari kemarin kita udah ngebuka cukup banyak area. Dan mungkin kalian kepikiran, Bang, udah nyoba lewat bawah tanah nggak? Pasti bisa. Jawabannya nggak bisa, guys. Karena cang di dunia ini bersifat solid. Dari bawah sampai ke ujung langit. Semuanya benar-benar kekunci lah. Bahkan Nether dan The End guys juga sama. Jadi mau nggak mau kita harus ngebuka semuanya pelan-pelan dari sini. Anyway, karena aku udah punya coal dan juga stick, aku bikin obor dan mulai mining. Dan kalian nggak akan percaya. Baru masuk, aku langsung dapat iron. Yap, mungkin kedengarannya biasa. Tapi ingat guys, area mining kita ini terbatas banget. Jadi ini termasuk hoki juga lah kalau pikir-pikir. Gelap. Aduh, kenapa sih banyak banget creeper kayak gini? Benci banget aku sama creeper, guys. Kalian pasti rumah kalian pernah diledakin creeper kan? Ini kalau di gua gini lah, aku malas ya guys, main Minecraft. Pasti kayak itu suara creep. Oke, itu di luar rencana. Memang creeper ini guys ya, kayak apa ya aku bilangnya ya, kayak Hampir setiap video pasti ada momen diledakin beginian. Dan aku yakin rumah kalian pasti pernah dihancurin creeper juga kan guys. Iya kan guys, bukan cuma rumahku kan guys. Komen di bawah kalau pernah. Balik ke sini lagi, aku cuma mining bentar. Sekedar cuma ngumpulin batu dan juga coal. Tapi makin lama, makin sering diganggu sama makhluk yang hijau ini guys. Yang putih-putih juga sama lah, nggak jelas. Tapi sisi baiknya, drop mereka ternyata berguna. Tulang bisa kita pakai buat ngebuka cang. Bahkan rotten flesh yang harusnya nggak berguna, masih bisa kepake. Jadi pelan-pelan, semua yang tadinya nggak penting, sekarang jadi lumayan berharga. Setelah itu aku simpanlah barang-barang dulu di salah satu rumah. Karena aku pengen lanjut mining lagi. Dan kali ini, aku nggak mau ulang kesalahan yang sama. Ingat, lebih baik mencegah daripada diledakin creeper. Wah, sekarang nih lagi putih-putih nih. Ayo sini gue gocek lo. Masih kena. Aduh, creeper lagi. Jangan. Emang creeper. Aku tahu kalian suka aku diledakin creeper kan. Ayo jujur kalian. Iya, aku ngomong sama kalian nih sekarang. Kalian pasti seneng banget aku disuruh creeper kan. Tuh kocak emang creeper nih. Singkat cerita, setelah cukup kumpulin resource, aku mulai mikir lebih jauh. Kalau tujuan kita adalah menghidupkan desa ini guys, berarti nggak mungkin kan kita cuma buka cang doang. Jadi aku mulailah mikirin hal-hal kecil. Kayak bersihin jaring laba-laba, buka lebih banyak area, sampai akhirnya harga cang mulai makin aneh. Ada yang butuh ember berisi ikan, kayu yang dikulitin, dan yang lain-lain lah kurang lebih kayak gitu. Tapi dari semua tantangan itu, ada satu hal yang mulai kelihatan. Desa yang tadinya gelap dan tertutup guys, sekarang udah mulai kebuka dan cahaya matahari perlahan masuk ke desa. Di sini baru kerasa kalau semua yang kita lakuin dari awal itu ada hasilnya. Karena progres kita benar-benar kelihatan. Dan kita belum selesai guys. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Di tahap ini akhirnya aku berhasil sampai ke area yang ada sarang lebahnya. Awalnya guys aku niat ambil madu pakai bottle. Tapi aku malah pakai sir. Alhasil guys bukan honey bottle yang dapat, tapi honeycomb. Ya nggak apa-apa lah, besok aku bakalan coba ambil lagi. Tapi untungnya honeycomb ini ternyata tetap kepake. Karena ada beberapa cang yang memang butuh itu buat dibuka guys. Jadi bisa dibilang masih aman lah. So untuk sementara aku balik aja dulu. Dan di hari berikutnya aku mulai nebang pohon dan tanam lagi buat dibudidaya. Karena kalau kita pengen menghidupkan desa ini, tentu aja kita butuh supply kayu yang stabil. Nggak cuma itu, aku juga mulai ternak sapi. Aku kasih makan biar mereka berkembang biak guys. Karena nanti kita butuh lebih dari sekedar bertahan. Kita butuh ekosistem, biar desa ini nggak gampang hancur lagi. Setelah semuanya siap, aku balik lagi ke area lebah tadi. Dan kali ini guys, aku mastiin lah nggak salah lagi. Dan ini dia, honey bottle. Akhirnya dapat juga guys. Item ini termasuk item yang cukup sulit didapat di kondisi kayak gini.
Dan yang paling penting, ini adalah kunci untuk kita ngebuka area berikutnya. So, let's go. Kemarin di sini kalau nggak salah. Nah, ini dia guys, Honey Battle. Kita buka. Let's go. Akhirnya kebuka juga guys ke bawah. Nah, kalau gini udah enak. Ini dia teman-teman, akhirnya kebuka juga Chang 78 deh, kebun. Aduh, kenapa sih ini? Jelek banget. Yap, akhirnya kebuka juga area farm. Dari sini kita bisa mulai dapat akses ke item baru, kayak wortel, kentang, dan juga beetroot. Beetroot, apa itu beetroot guys? Beetroot. Wortel bisa dipakai buat ternak babi. Kentang bisa jadi sumber makanan baru. Kalau beetroot, nggak tahu guys, nggak jelas. Beetroot, apa itu? Beetroot apa beetroot? Beetroot. Oke. Sejauh ini resource udah mulai kelihatan. Sekarang waktunya kita percepat progres. Mari kita buka lebih banyak area lagi. Piu. Nah, 83, 84, 85. Ini pakai pintu guys. Oh no. No, demi kentut. Maksudku demi selamat dari kentut. Let's go. Bam. Kalau dilihat sekarang, desa ini udah mulai berubah. Area yang tadinya gelap, sekarang jadi jauh lebih terang. Dan ini artinya satu hal guys. Progres kita jelas. Udah saatnya kita mulai ngebangun. Dan kita akan mulai dari kandang hewan. So, kita mulai dari ayam. Let's go. Sini ayam. Ih, lucu banget. Ayo kalian langsung nikah, punya anak, ayo bikin generasi. Mana aku mau lihat anaknya. Lucu banget. Lanjut kandang sapi. Kita bikin kandang sapi. Nih. Petak aja. Di sini karena posisi sapi masih di bawah guys, aku harus rapihin jalan dulu biar mereka bisa naik ke atas. Agak ribet sih, tapi ya ini lumayan penting lah. Karena kalau desa ini pengen hidup lagi, kita butuh lebih dari sekedar bangunan. Kita butuh kehidupan di dalamnya. Karena bayangin aja nanti guys, desa ini penuh sama hewan ternak, kebun, dan mungkin villager lagi. Pasti bakal beda banget dari awal kedatangan kita ke sini. Ayo. Langsung berkeluarga, ayo. Nah, makan. Ayo, let's go. Oke, sapi aman. Sekarang kita lanjut kandang babi. Sekarang babi. Kita bikin kandang kayak dragon. Ayo sini. Apakah kau keluarga dari dragon? Kalian masih ingat dragon nggak? Yang di kota terbengkalai. Nah, yeah. Lucu banget palanya. Kok gede banget palanya? Ya udahlah. Nah, sekarang semua hewan utama di desa ini udah berhasil kita amankan. Malam-malam. Gini nih kalau malam-malam di sini. Kayak oke, serang. Serang dia. Kenapa aku mulu? Jahat banget sih kalian. Kenapa? Kandang udah selesai. Jangan lupa kita kasih makan. Babi kita kasih carrot, sapi pakai wheat, dan ayam pakai biji kalian. Maksudnya biji Minecraft. Maksudnya biji bapak kalian. Kenapa hidung? Kenapa mulutku nih? Wow, dari biji keluarlah kehidupan. Dengan begini, pelan-pelan desa ini mulai punya kehidupan. Bukan cuma bangunan, tapi mau bersihin aku. Oke guys, hari ini kita bakal mining untuk nyari iron. Karena item ini termasuk penting. Karena bisa kita pakai buat bikin banyak alat, armor, dan bantu kita survive lebih lama. Selain itu, dari mining, kita juga bisa dapat banyak batu yang nantinya bakal kepake buat ngebangun ulang desa ini. Tapi bentar guys, ini makhluk hijau nih gak suruh kali main kita sini, ayo sini maju kalian. Bobo. Udah. Saya tak mau lagi bertarung. Dia ngapain Anda di rumah saya? Anda Maju tak patut, mati seperti kentut. Kayaknya aku harus udah punya armor, bro. akhirnya armor dari iron. Dengan begini perlengkapanku akan kuat. Hahaha. Tidak akan ada yang bisa mengalahku lagi karena aku adalah Power Ranger Iron. Iron, kekuatan Iron.
Kemarin kita udah dapat banyak iron dan juga batu. Jadi langkah berikutnya, aku mulai mikir guys. Kalau kita pengen ngebangun desa ini lebih serius, kayaknya kita butuh material yang lebih bagus dah. Dan disinilah aku pilih kayu spruce. Alasannya guys, sekarang untuk dapetin kayunya mudah kalau kita tanam sendiri. Pas ditanam pohonnya itu bisa gede-gede. Jadi kita nggak perlu capek kalau pengen dapetin banyak kayu. Selain itu, warna gelapnya juga bagus guys. Kita kombinasiin ke blok yang lain. So, karena posisinya cukup jauh dari sini, mau nggak mau kita harus beli cang lagi. So, sampai jumpa di lokasi. Lama banget aku kemari. Kalian nggak akan percaya apa yang telah kulalui. Lama banget aku kemari. Jauh banget tempatnya. Ya, kalian nggak perlu tahu lah ya proses nyebelin ngebeli semua cang untuk sampai ke sini. Cukup aku aja yang stres dan kalian nikmati aja kesengsaraanku guys. Itu kan yang kalian mau? Hah? Lihat aku sengsara dari dulu. Kalau udah main game yang serius begini, apalagi Lucky One Block, udah menggila dah. Anyway, spruce plank yang aku dapat langsung aku tanam 4 sekaligus. Biar nanti pas tumbuh pohonnya gede guys dan kayu yang bisa kita ambil jadi lebih banyak. Jadi selagi nunggu, mari kita mining. Targetku kali ini bukan cuma resource biasa, tapi diamond. Karena dengan itu, kita bisa bikin pickaxe, ambil obsidian, pergi ke nether, kalahin blaze, dapatin blaze rod, dan akhirnya bikin ramuan untuk nyembuhin villager. Tapi sebelum semua itu, ya tentu aja aku harus lawan makhluk hijau ini dulu. Udah dong, banyak banget anak kalian. Ya ampun. Bocil matian. Bocil. Udah, gua kokop lu nanti awas ya. Oh, nice. Seperti yang kalian lihat, anak zombie kayak gini tuh nyebelinnya bukan main guys. Pas dibantai, bapaknya muncul. Setelah itu neneknya muncul, kakeknya, pokoknya sekeluarga. Pokoknya malam ini aku bantai seluruh generasi zombie. Ya begitulah perjuanganku untuk mendapatkan diamond. Yeah, diamond boys, diamond. Di sini aku nemu 4 diamond ore, tapi nggak akan aku ambil sekarang dulu guys, karena belum punya iron pickaxe. Jadi aku lanjut mining lagi aja. Diamond lagi. Kiu. Dan ternyata nemu 4 lagi. Jadi totalnya 8. Rencananya aku bakalan ambil sebagian dulu buat dibikin diamond pickaxe. Jadi sekarang mari kita balik dulu guys untuk bikin iron pickaxe. Diamond, aku suka diamond. Wuhu. Kalian juga suka kan? Hahaha. Pasti kalian juga suka diamond. Diamond. Aku takut diamond. Kalau Bombastic side eye. udah, jangan bikin aku ketawa, please. Ya ampun, nyane. Di sini aku langsung crafting diamond pickaxe dan juga ember. Karena langkah berikutnya adalah kita butuh obsidian. Jadi aku cari lava, terus aku buang air biar jadi obsidian. Setelah itu aku ambil secukupnya untuk bikin portal. Tanpa buang-buang waktu guys, mari kita langsung bikin portal sederhana dan aktifin pakai flint and steel. Saatnya kita pergi ke nether. Dan tujuan kita adalah Nether Fortress. Oke, ini dia. Wah, dikunci juga guys, cangnya. Wah, gila. Oke. Selamat datang di neraka, tempat para koruptor Indonesia akan disiksa. Dan sama seperti di Overworld, di sini cang juga terkunci guys. Jadi kalau kita pengen kemana-mana, tetap harus buka satu persatu. Bedanya di awal-awal harganya masih relatif gampang, kayak Blackstone, Basalt, Magma Block, Gastir. Wow, bentar, Gastir. Wow, udah. Gua tandain muka lo ya. Gua tandain muka lu. Aduh, tolonglah teman kalian itu guys yang warna putih suka banget ganggu orang di neraka. Gimana kita mau tenang ya? Orang pengen buka cang, ngerusuh banget dia guys. Ini bisa diserang gak sih? Bisa. Ayo sini, masuk ke wilayah gua. Lu masuk ke wilayah gua, nggak boleh. Perbatasan tempat neraka kaisi. Ayo masuk lagi bocil. Nah, maju lagi. Nah, meninggoy. Tujuan utamaku di sini cuma satu, yaitu nyari Nether Fortress. Tapi masalahnya, ini nggak sesimpel jalan lurus guys. Pertama, aku nggak tahu lokasi fortressnya ada di mana. Terus kedua, setiap mau maju, kita harus ngebuka cang dulu. Jadi tiap langkah itu harus benar-benar dipikirin. Kalau salah arah, resource ya bisa dibilang kebuang sia-sia lah. Dan disinilah mulai kerasa kalau tantangan ini beda dari Minecraft biasa. Kita nggak cuma explore guys, tapi kita harus ngebuka jalan kita sendiri.
Oh no, ada kakak kalian lagi. Ada kakak kalian. Itu kakak kalian, tolong dong. Suruh pulang kakak kalian tuh, yang putih-putih kakak kalian. Iya, kakak kalian tuh kan. Jadi selagi aku ngebuka cang-cang ini guys, aku pengen sekalian kumpulin resource yang ada. Kayak gold, quartz, glowstone, bahkan sampai fosil tulang kayak gini. Yang mana nantinya bisa kita ubah jadi bone meal. Atau pupuk ya. Pupuk nggak cuma guys, ini juga bisa ya. Oke, kita pulang. Kalian lihat di tempat ini. Begini dah. Kalau di Nether tuh agak bahaya banget ya. Oke lah, karena perjalanan ini lumayan panjang, mari kita jalan-jalan. Panas. Gua tandai muka lo ya. Sini dulu, si putih-putih kocak kayak Panas. Sumpah ini kakak kalian, gua tandai muka ya. Tandai muka ya. Bangke ayam. Udah ada 2 kakak kalian, bangke. Mampuy. Deh, mati lu putih. Panas. Oke, dikit lagi harusnya udah Nether Fortress. Let's go guys. Guys, dikit lagi Nether Fortress. Kita sudah sampai. Let's go. Nyampe juga di Nether Fortress. Akhirnya guys, setelah semua siksaan ini, kita berhasil nemu Nether Fortress. Posisinya jauh banget dari portal. Dan kalau dipikir-pikir, entah berapa banyak resource yang udah aku keluarin cuma buat buka jalan sampai ke sini. Tapi itu nggak jadi masalah. Semua perjalanan tadi memang buat ini. Karena disinilah kita bisa dapetin Blaze Root. Dan itu adalah kunci dari tujuan kita dari awal, yaitu nyembuhin villager. So mari kita bantai Blaze sebanyak mungkin. Oke, here we go. Bisa ya. Gak apa-apa. Bertarung. Gas aja. Ayo sini, maju. Pantang nyerah. Serang. Satu. Aman. Satu lagi. Nice, let's go. Woohoo. Gua tahan api. Gua orang yang tahan api. Gua ada. Maju tak gentar, akhirnya mati kentut. By the way, ayo kita ambil barang kita lagi. Au, panas. Kenapa ya, guys? Bisa ya, Pak. Pala aku udah semangat banget loh. Wah, bisa mati. Pulang. Kita pulang. Selamat tinggal. Sayonara. Oke, sekarang kita udah dapat Blaze Root. Dan ini penting banget guys, karena dari sini kita bisa bikin brewing stand. Brewing stand ini yang nantinya kita pakai buat bikin ramuan. Dan ini adalah langkah terakhir sebelum kita bisa nyembuhin villager. Kita udah punya alatnya, sekarang tinggal kita eksekusi. Tunggu bentar Pak, bentar, aku akan racik ramuannya ya, bentar. So, mari kita siapin ramuannya. Pertama kita butuh botol dulu yang kita isi dengan air. Oke, kita ambil dulu air kayak gini. Nah, oke. Terus masukin ke brewing stand dan tambahin blaze powder sebagai sumber energinya. Setelah itu kita kasih gunpowder biar potion ini bisa dilempar nantinya. Dan jangan lupa bikin golden apple. Ini adalah item yang jadi kunci buat nyembuhin villagernya. Step berikutnya kita butuh yang namanya fermented spider eye. Caranya kita gabungin spider eye, jamur dan juga gula. Terus kita ambil dan masukin ke brewing stand. Dan jadilah potion of weakness. Nah ini deh guys yang kita butuhkan. Splash Potion of Weakness. Ini adalah kunci untuk nyembuhin villager ya. Ini dia. Semua yang kita lakukan dari awal akhirnya sampai ke titik ini. So mari kita sembuhkan villager yang ada di desa ini. Ini dia Pak, aku bawa obatnya. Oke, bentar lagi kamu akan sembuh. Kita lempar ini sama golden apple. Nah, kita tinggal villagernya sembuh guys. Let's go gak sih? Dengan ini kita cuma perlu nunggu ramuannya bekerja. Pokoknya cepat atau lambat villagernya bakalan sembuh. Bentar lagi kamu akan sembuh Pak. Akhirnya satu villager berhasil kita sembuhkan. Dan gak akan berhenti sampai di situ aja guys. Misi nyembuhin villager zombie selesai. Setelah itu guys, aku langsung amanin mereka di tempat khusus biar enggak diserang zombie lagi. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu.
Sejak kapan kalian? Sejak kapan? Woi, chill dulu. Kakak, papa. Oke, tiba-tiba mereka punya anak guys. Tapi dari situ kita punya satu clue. Di sini mereka udah mulai berkembang biak guys. Kalau gitu, kayaknya kita harus cepet-cepet masuk ke project utama, yaitu ngebangun ulang desa ini. Tapi sebelum itu, aku pengen lakuin satu hal dulu guys, yaitu mesin sugarcane otomatis. Karena masih ada rencana yang belum selesai aku lakukan. Tapi ya nantilah aku bakalan kasih tahu. Untuk proses pembuatannya nggak perlu aku jelasin detail lah ya. Intinya tiap sugarcane yang tumbuh bakal otomatis kepanen kayak gini. Mungkin kalian udah pada tahu lah. Ini basically kayak kalau misalnya tumbuh 3 dia bakalan otomatis guys. Nah kurang lebih gitu ya. Yaudahlah, ayo kita selesaikan. Let's go. So mari kita selesaikan. Ngapain kalian? Sweet. Q. Oh, ngapain kalian? Oh, enggak. Bapak maksudnya. Cepet banget mereka punya anak, guys. Udah, biarin mereka. Sekarang kita fokus aja kumpulin kayu sebanyak mungkin. Karena setelah ini, kita akan mulai pembangunan besar-besaran. So, let's go. Oke, kita ambil kayu. Kita ambil kayu sebanyak mungkin, terus kita coba untuk bangun-bangun di desa ini ya. Let's go! Oke, bahan-bahannya udah aku siapin. Kita akan mulai dari yang paling dekat dulu, yaitu ngerenovasi kandang hewan. Soalnya mereka udah sempit-sempitan kayak gini, dan katanya mereka pengen punya atap, kepanasan guys. So, langsung aja. Nah, kandang udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang lebih penting, yaitu rumah untuk para villager. Kita mulai dari librarian dulu guys, karena aku pengen bangun peradaban. Karena kalau kita pengen bangun peradaban, kita harus mulai dari pendidikan. Karena pendidikan adalah dasar dari semua pengetahuan. Selain itu, kita juga bisa beli buku enchantment dari mereka. Karena posisinya dekat-dekatan, jadi mari kita bongkar dulu guys. Di sini aku bangun sederhana dulu pakai bahan yang ada. Kayu spruce aku jadikan tiang utama. Terus aku kombinasiin dengan oak dan juga batu. Untuk atapnya guys, aku pakai deep slate dan juga spruce. Ya lumayan repot lah, jadi aku akan tunjukin langsung aja. Gimana guys? Bagus nggak guys? Ayo like video ini kalau bagus. Nah kalau udah begini guys, selanjutnya kita bikin... Ayo apa? Tembok, betul. Mari kita pasang tembok. Wah, ini bagus banget sih. Gimana guys? Kalau udah begini, kita tinggal rapihin bagian luar dan dalamnya. So, let's go nggak sih? Pak, kamu jual yang lain ada nggak ya? Yang bagus gitu? Kayak apa kayak? Nah, Fortune 3. Wow. Oke, bagus, Pak. Rumah untuk librarian selesai. Sekarang kita akan lanjut rumah kedua. Karena tugas kita guys masih panjang banget. Masih banyak rumah yang harus dibangun ulang. Ingat tujuan kita, menghidupkan kembali desa ini. So, tanpa membuang waktu lagi, mari kita aktifkan musik. Nah, yang terakhir, kamu akan coba bekerja sebagai Fletcher, Pak. Nah, saya bisa beli emerald, maksudnya jual kayu untuk dapat emerald. Rumah ini aku isi dengan Fletcher. Jadi nanti aku bisa jual stick ke dia. Karena kalau kita pengen desa ini berkembang, ekonomi juga harus jalan. Soalnya emerald yang aku dapat, aku putar lagi buat beli buku enchantment dari librarian. Jadi sistemnya udah mulai kebentuk lah. Singkat cerita, aku grinding XP cukup lama.
Dari pergi ke bawah tanah, lawan monster sampai ke nether. Sampai akhirnya guys, aku bisa dapat level 30. Tujuannya cuma buat ini. Kita gabung. Nah, oke. Unbreaking 3. Kita lihat dapat apa? Dan hasilnya dapat bonus efisiensi 4. Damn. Oke, tenang-tenang. Aku nyari XP begitu banyak bukan cuma buat ini guys, tapi buat ini. Tapi kita nggak bakalan ambil gitu aja. Makanya aku siapin rumah librarian dulu, biar mereka bisa ngejual. Ayo. Fortune 3, here we go. Let's go, Fortune 3 guys. Yap, dengan menggabungkan pickaxe ini dengan fortune ketiga guys, sekarang bukan cuma daya tahannya aja yang kuat dan juga cepat, tapi juga bisa melipat gandakan diamond yang kita ambil. Dan inilah guys, alasan kenapa aku nggak ngambil diamond sebelumnya. Tujuannya buat ini. Nah ini dia, saatnya kita ambil diamond. Let's go, Brawijaya ya. Nice, diamond. 9, oke. Diamond. Ambil sebanyak mungkin, let's go. Diamond lagi guys, let's go nggak sih? Banyak banget diamondnya. Gila. Lihat guys, 47 diamond. Dengan ini kita bisa bikin langsung full diamond armor. Let's go. Sekalian lah ya, pedang dan juga kapa. Tenang, masih ada sisa 18 guys. Oke, rencana diamond itu udah kita lakukan, jadi nggak ada lagi yang ketunda. Sekarang kita bisa fokus ke satu hal, yaitu ngebangun desa ini sepenuhnya. Di sini aku coba balik ke tempat 2 villager pertama yang kita sembuhkan. Sekarang guys, mereka udah punya banyak banget anak dan semuanya gede-gede. Nggak tahu sih dikasih makan apa. Kayaknya kebanyakan dikasih makan carrot guys. Jadi mereka makan sayur akhirnya tumbuh gede. Makan sayur ya biar cepat gede gitu katanya guys. Akhirnya aku coba bawalah satu-satu ke rumah, biar rumahnya keisi sama villager-villager. Terus aku jual stick buat dapatin emerald lagi. Dan aku beli buku Seal Touch. Buku ini aku gabung ke pickaxe yang lain. Jadi bisa dibilang, aku punya 2 pickaxe. Satu untuk mining dan satu lagi untuk ambil resource. Ternyata, ngebangun desa ini butuh jauh lebih banyak resource dari yang aku kira guys. Dan karena masih ada beberapa rumah yang rusak, mari kita bongkar terlebih dahulu. Nah, dari sini kita dapat tambahan bahan. Jadi nggak perlu cari dari nol lagi. Tinggal kita pakai ulang aja untuk bangun yang lebih bagus. Tapi tenang, di sini aku tetap bikin rumahnya seperti sebelumnya. Cuma kita perbagus dikit lah guys. So, kita mulai dari rumah pembuat ramuan. Di sini aku pakai kombinasi stone bricks dan cobblestone untuk bagian bawahnya. Terus kayu spruce aku pakai buat fondasi. Dan temboknya aku pakai white terracotta hasil dari hancurin rumah sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan bikin rumah pembuat armor dan senjata. Let's go! Nah, perfect! Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu ngerapiin seluruh desa. Aku rapiin supaya tiap area punya alur yang jelas dan enak buat dilewati. Terus di tiap jalannya aku kasih lantern, biar desa ini terang di malam hari. Setelah itu aku kasih rumput dan bone meal, biar desa ini tumbuh dengan bunga dan kelihatan lebih hidup. Oke, ini taruh juga kayak gini. Nih. Oke, ini terakhir guys. Akhirnya desa ini jadi juga ya. Terbayarkan juga usaha kita selama ini guys, let's go. Dan sekarang, saatnya kita bawa para villager. Akhirnya guys, setelah sejauh ini, kita berhasil mengembalikan desa ini hidup lagi. Rumah yang dulunya kosong, sekarang udah keisi. Ada yang bertani, ada yang jual buku, ada yang ngejual peralatan, dan ada yang ngejual ramuan. Semuanya mulai berjalan seperti desa pada umumnya. Dulu tempat ini gelap,
sepi dan penuh kehancuran. Gak ada kehidupan, cuma ada sisa-sisa desa yang ditinggalkan. Tapi sekarang, semuanya berubah. Dengan ini aku bisa bilang, desa ini telah berhasil hidup lagi.